Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala lahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإن قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إنما المؤمنون إخوة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim. Para hadirin wal hadirat, seluruh jemaah dan para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita senantiasa meningkatkan kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala beserta selawat dan salam junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat rahmat Allah beserta nikmatnya hingga pada saat malam hari yang berbahagia ini kita masih dapat dipertemukan Allah di surau yang kita muliakan ini untuk mengikuti pengajian yang senantiasa kita adakan pada malam minggu di awal setiap bulan dan kemudian 3 minggu dalam setiap bulannya, yang mana waktu yang singkat ini marilah kita memanfaatkan sungguh-sungguh untuk dapat sedikit mendengarkan ayat-ayat Allah, yang mana ayat itu nantinya setelah kita dengarkan dapat kita resapi ke dalam pikiran dan hati kita dan dapat kita wujudkan dalam pengamalan kehidupan kita sehari-hari. Alangkah sia-sianya lah kita jika telah mendengarkan ayat-ayat Allah kemudian dibacakanlah ayat tersebut kepada kita tapi tidak berdampak apapun kepada kita, maka kerugianlah bagi diri kita. Karena ayat yang sudah kita dengar, yang telah disampaikan, jika kita tidak amalkan dan berusaha untuk mengamalkannya, maka termasuklah kita golongan orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Dan apabila kita tidak senang jika ayat-ayat Allah itu dibacakan kepada kita dan kita mengingkarinya, maka kita dikatakan ingkar kepada ayat-ayat Allah. Maka ayat Al-Quran itu disampaikan kepada kita, apakah dia itu menjadi obat atau menjadi kesulitan atau keburukan bagi manusia itu. Jika dia orang yang beriman, maka Al-Quran itu akan jadi obat baginya, akan menjadi obat penenang hatinya, sehingga teranglah
pikirannya, dan benarlah segala perbuatannya, dan baik perkataannya. Tetapi jika hamba itu adalah hamba yang kafir di dalam hatinya, maka Al-Quran itu tidak lain hanyalah menjadi kerugian bagi orang-orang yang kafir tersebut. Karena apa? Karena hatinya tidak menerima. Begitu. Jadi Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kepada Allah dan Rasul-Nya, apabila disebut nama Allah, maka bergetar hati mereka. Kenapa bergetar? Takut kalau mereka itu melakukan kesalahan di sisi Allah. Dan yang kedua, apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, maka bertambahlah iman mereka, dan kepadanya lah mereka berserah diri kepada Tuhan tersebut. Maka periksalah diri kita, benarkah kita sudah menerima ayat-ayat Al-Quran itu dan sudah mengamalkan dalam kehidupan. Maka kalau kita buat, akan kita lihat Al-Quran itu setiap surah pasti judul ayat atau kepala surahnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dari suratul Fatihah sebagai ayat pembuka maupun lututnya An-Nas, tetap di atasnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanpa Bismillahirrahmanirrahim maka tidaklah terbuka ayat yang lain. Begitu. Maka begitulah pentingnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu, sehingga pada setiap surat dalam Al-Quran harus ada dirinya. Itu. Jadi seperti suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah kepala. Kepala itu tempat kemuliaan. Apa hubungannya dalam kehidupan kita? Maka kita ambil makna daripada Bismillahirrahmanirrahim itu apa? Bismillah berarti benar nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi segala sesuatunya yang dibuat Allah ini adalah berdasarkan kasih sayang. Maka kalau sudah tidak ada kasih sayang, semua tidak ada artinya. Berarti tidak bersesuaian dengan Allah. Maka Allah itu dari 99 namanya dan satu yang rahasia, Asmaul Azam namanya, Asmaul Husna ada 99. Tapi yang dekat kepada Allah itu Rahman dan Rahim, pengasih, penyayang. Jadi kalau kita berbuat sesuatu tidak berdasarkan pengasih dan penyayang, berarti tidak berdasarkan Allah. Dan kalau segala sesuatunya tidak berdasarkan Allah, pasti tidak akan ada. Karena yang mengadakan itu Allah. Begitu. Maka apa itu yang dikatakan pengasih? Dan apa itu dikatakan penyayang? Pengasih itu, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi
manusia, kita ini manusia adalah seorang abdi. Seorang abdi itu adalah kata-kata yang tertinggi. Kalau bahasa di sisi manusia, abdi itu adalah seorang budak, budak suruhan. Jadi manusia ini budak suruhan siapa? Suruhan Allah. Itu yang benar. Tapi tidak sedikit kita ini manusia, banyak yang menyimpang. Kita ada di dunia ini seharusnya menjadi budak Allah, hamba Allah, tetapi kita menjadikan diri kita ini budak hawa nafsu, yang malah menjauhkan kita daripada Allah. Inilah diri kita manusia. Maka disitulah Allah memberikan petunjuk kepada kita melalui seorang rasul dengan membacakan ayat-ayatnya, dan disitulah menjadi petunjuk atau tidak bagi kita manusia ayat-ayat itu. Karena kita diberikan Allah sesuatu yang sangat sempurna untuk jalan keselamatan dan untuk mendapatkan pedoman hidup. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah menciptakan kamu daripada perut ibumu, yang mengeluarkan kamu daripada perut ibumu, yang dimana kamu saat itu tidak mengetahui sesuatu apapun, maka Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka dengan pendengaran inilah kita mendapatkan petunjuk. Dan yang kita dengar itu kita lihat. Di mana kita lihat? Pada diri kita terdahulu. Baru apa yang ada di sekeliling kita, barulah kita rasakan. Itu dia. Jadi pengasih itu adalah seorang abdi, yang dimana apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk Allah. Karena Allah sudah menciptakan alam yang ada ini beserta isinya untuk kita. Maka sudah menjadi kewajiban kita apa yang kita buat ini untuk Allah. Maka timbullah kasih saja. Maka timbullah kasih mengasihi antara Tuhan dan hambanya. Maka bagaimana kasih Allah kepada hambanya? Dia memberikan nikmat. Maka diwujudkan dirinya di dunia ini. Setelah diwujudkan, diberinya gerak, diberinya kehendak, diberinya pengetahuan, pendengaran, penglihatan, perkataan, dan disempurnakan dengan hati nuraninya. Maka berjalanlah dia di dunia untuk apa? Untuk mengabdi kepada Tuhan. Apa yang dikerjakan? Mengabdi kepada Tuhan, apa yang dikerjakan? Maka Tuhan mengatakan lagi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat semesta alam. Mana wujud Muhammad itu? Mimha mimda, mim kepala, hadada mim perut, dalam kaki. Muhammad, inilah wujud diri manusia. Maka asal mula manusia itu dikatakan Allah adalah khalifah. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, wahai para malaikat, ambilkan olehmu segenap tanah, aku hendak menjadikan khalifah. Setelah jadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada seluruh para malaikat, wahai para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam.
Fasajadu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dialah orang-orang yang enggan dan sombong, dan dialah menjadi orang-orang yang kafir. Jadi diri manusia itu diciptakan oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi rahmat semesta alam itulah yang dikatakan penyayang. Itu. Jadi pengasih dan penyayang itu tidak lain adalah keikhlasan dan kesabaran. Maka Allah tadi mengatakan jika tidak berdasarkan Bismillahirrahmanirrahim, maka segala sesuatunya tidak akan diterima oleh Allah. Karena tidak mungkin ada. Karena Allah menciptakan alam ini dengan kasih sayang. Jadi manusia jika berbuat segala sesuatunya tidak berkasih, tidak berdasarkan kasih dan sayang, maka juga tidak ada nilainya. Bahkan tidak ada harganya. Seorang pemimpin tidak ada kasih sayang, tidak akan dipandang seorang pemimpin. Seorang ayah tidak ada kasih sayangnya dalam keluarga, juga tidak dipandang seorang ayah. Seorang ibu tidak ada kasih sayangnya, juga tidak ada dipandang seorang ibu itu. Dan semua manusia akan terpandang karena sifat kasih sayangnya. Itu. Jadi wujud kasih sayang itu dalam perbuatan kita berdasarkan keikhlasan dan kesabaran, baru ada nilainya di sisi Allah. Jadi Allah tadi mengatakan siapa manusia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan hanya untuk mengabdi kepadaku. Tapi kebanyakan kita bukan mengabdi, menuntut. Banyak sekali kita menuntut. Makanya hidup kita ini rasanya sengsara. Kita dikasihkan rupa yang cantik daripada seluruh makhluk, nikmat yang paling banyak, tapi kita yang paling kufur dan yang paling lalai. Jadi seorang abdi itu banyak menghabiskan waktu kepada tuannya. Itulah seorang abdi. Coba. Jadi kemana habisnya waktu kita, berarti itulah Tuhan kita. Makanya kata Allah di dalam Al-Quran, Tuhan-Tuhan orang yang kafir itu sebanyak hancur nanti pada hari kiamat. Dan Tuhan-Tuhan mereka itu tidak akan menyelamatkan diri mereka daripada ajab Tuhan mereka. Maka tanyakan pada diri kita ini, kemana habisnya waktu kita ini? Apakah benar-benar untuk mengabdi kepada Allah waktu kita ini selama hidup lebih banyak, atau kepada dunia? Apakah keluarga, apakah harta, pekerjaan, jabatan? Lihat mana tandanya adalah hubungan itu dengan ingatan. Mana yang lebih kita banyak ingat? Maka kata Tuhan, seorang abdi itu adalah yang lebih banyak hubungannya kepada Tuhan-Tuhannya. Maka periksa, benarkah kita sudah bertuhan kepada Tuhan yang harus kita tuhankan? Atau sama kita seperti orang-orang jahiliyah zaman dahulu, menuhankan Tuhan yang diciptakan? Segala sesuatu lain daripada Allah adalah yang diciptakan. Maka yang diciptakan disembah namanya berhala. Apapun disembah itu, waqim sholat dan dzikir, tegakkan salat untuk mengingatku. Maka coba, mana yang lebih kita banyak ingat dalam hidup ini? Tuhan kah? Keluarga kah? Anak istri, suami, orang tua, harta, lawak sawah, ladang, perhiasan, ternak, jabatan, apa saja itu selain daripada Allah yang kita ingat, atau semata-mata Allah itu yang kita ingat. Itu. Jadi kalau memang kita ini adalah abdi Allah, maka tanyakan yang kita kerjakan ini
Sudahkah benar? Benarkah kita sudah menghabiskan waktu untuk Allah? Kalau kita belum banyak menghabiskan waktu untuk Allah, berarti kita belum menjadi hamba-hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Karena yang dipanggil oleh Allah, mereka adalah hamba yang menghambakan diri kepada Allah. Fadkhuli fi ibadi, itu. Maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba yang menghambakan diri kepada. Tapi kalau kita seorang hamba, kita bilang siapa yang menciptakan kamu? Allah. Siapa yang memberi rezeki kepadamu? Allah. Kemana nanti kamu kalau mati? Kepada Allah. Tapi nyatanya yang kita buat tidak ada untuk Allah. Maka jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Kita tidak tahu kapan habis masa hidup kita, tapi kita tahu pasti akan habis hidup di dunia ini. Maka dalam urusan kehidupan, maka ada sebuah perkataan, kejarlah duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, tetapi ingat akhiratmu esok kamu akan mati. Maka dikasih Allah 2 waktu, dari pagi sampai petang, untuk mencari karunia Allah, dan dari malam sampai terbit fajar untuk mencari keridaan Allah. Itu dari pagi sampai petang untuk mencari harta dunia, dari malam sampai terbit fajar untuk menghapuskan dosa karena perbuatan dunia itu. Maka kedua-duanya harus kita manfaatkan. Jangan hanya semata-mata dunia saja, maka kita akan merugi. Tiba masanya nanti datang. Jadi Allah telah memberikan peringatan kepada kita. Maka peringatan itulah yang harus kita dengarkan, menjadi keimanan dan ketakwaan kepada kita. Maka Allah mengatakan darul akhirah khairul ladzina yattaqun. Kehidupan akhirat itu adalah yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah yang bertakwa itu? Mereka lah yang benar-benar mengabdi kepada Tuhannya, dengan menjalankan perintah Tuhannya. Itu maka dikatakan tadi, abdi atau budak adalah suruhan. Kita hanya melaksanakan daripada yang kita kerjakan itu adalah suruhan saja. Maka dikatakan di sisi Allah adalah perintah dan larangan. Jadi kalau sudah diperintahkan Allah, kita kerjakan. Kalau sudah dilarang Allah, kita tinggalkan. Barulah benar-benar kita dikatakan seorang hamba atau seorang abdi. Itu.